Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Mr. Suryadi yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi kehidupan. Alhamdulillah, patut kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat kebahagiaan, sehingga masih dipertemukan di channel ini. Tak lupa juga sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, hingga akhirnya sampai ke kita umatnya. Bila dalam kehidupan menemukan suatu permasalahan yang mengandung makna positif, jangan pernah melihat siapa yang melakukan, tapi lihat apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan. Barangkali di kemudian hari ada manfaatnya dalam kehidupan kita selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini saya akan mengangkat tema, yaitu makna Idul Fitri. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan disimak video berikut ini sampai tuntas. Let's go. Saudaraku sekalian dimanapun berada, sebagai hari besar umat Islam, kehadiran Hari Raya Idul Fitri sangat dinanti-nanti. Namun jangan sampai kita tak mengerti makna Idul Fitri yang sesungguhnya. Yuk kita simak sejenak video berikut ini sampai tuntas. Sebelum kita mengetahui makna dari Idul Fitri, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara umat Islam merayakan Idul Fitri. Perayaan Idul Fitri akan berlangsung selama 2 hingga 3 hari, di mana pada pagi hari, di hari pertama Idul Fitri, umat Islam akan melakukan sholat Id. Di saat yang bersamaan, umat Islam akan saling mengucapkan selamat Idul Fitri dengan berjabat tangan dan pelukan formal sebagai berbagai kebahagiaan dan saling memaafkan kesalahan yang telah lalu. Tidak berhenti di situ, di rumah-rumah juga akan disediakan hidangan-hidangan yang manis serta hadiah-hadiah yang kerap diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Saudaraku sekalian dimanapun berada, umat Islam pada hari Fitri akan saling bermaaf-maafan. Tradisi ini akan bervariasi dari setiap negara. Di banyak negara yang populasi muslim yang besar, Hari Raya Idul Fitri akan menjadi hari libur nasional. Sekolah-sekolah dan perkantoran akan diliburkan, sehingga pada hari raya umat Islam dapat berkumpul dengan keluarga, sanak saudara, teman-teman dan tetangga sekitar tempat tinggal. Saudaraku sekalian dimanapun berada, Idul Fitri menandakan berakhirnya waktu puasa Ramadan dan sering diartikan juga sebagai hari kemenangan. Makna spiritual yang terdapat di dalamnya selain refleksi dan kegembiraan, Idul Fitri juga sebagai waktu untuk amal yang dikenal sebagai zakat al-fitrah. Idul Fitri dimaksudkan sebagai waktu sukacita dan penuh berkah bagi seluruh umat muslim. Dan waktu untuk membagikan harta kekayaan seseorang kepada mereka yang tidak mampu agar turut berbahagia di hari raya. Makna Lebaran dapat diperoleh dari asal katanya. Untuk membedah suatu kata, kita mengenal 2 cara, yaitu secara etimologi dan terminologi.
Sisi etimologi mengupas tentang asal-usul kata, sedangkan terminologi membahas mengenai makna dari kata tersebut. Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai dari kewajiban berpuasa. Tujuan berpuasa yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Idul Fitri berasal dari dua kata, yaitu Aidul dan Al-Fitri. Aidul secara bahasa berasal dari kata ada, ya'udu, yang artinya kembali. Hari raya disebut Aidul karena hari raya terjadi secara berulang-ulang, dimeriahkan setiap tahun pada waktu yang sama. Saudaraku sekalian dimanapun berada, sedangkan kata fitri memiliki dua makna, yaitu suci dan berbuka. Suci berarti bersih dari segala dosa, kesalahan, kejelekan, dan keburukan. Sedangkan fitri yang berarti berbuka berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik. Tak sekalipun Nabi Muhammad SAW pergi untuk sholat pada hari raya Idul Fitri tanpa makan beberapa kurma sebelumnya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, setelah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan, umat muslim merayakan Idul Fitri. Di Indonesia sendiri salah satu hari raya Islam disebut Lebaran. Sebetulnya tak ada perbedaan antara keduanya. Sebutan ini muncul karena budaya dan bahasa. Namun hal tersebut justru membuat maknanya berbeda. Dari penjelasan makna Idul Fitri di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Idul Fitri berarti kembalinya seseorang kepada keadaan suci atau keterbebasan dari segala dosa, kesalahan, kejelekan, dan keburukan, sehingga berada dalam kesucian atau fitrah. Hari raya ini merupakan hari raya kemenangan di mana umat muslim merayakannya dengan kembali buka puasa atau makan. Itulah mengapa salah satu sunnah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah makan atau minum walaupun hanya sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa hari raya Idul Fitri 1 Syawal itu waktunya berbuka dan haram untuk berpuasa. Seringkali banyak orang yang terlena dengan makna Idul Fitri. Tak sedikit orang yang membeli baju atau barang baru atau menyediakan makanan yang banyak. Memang tak ada salahnya seperti itu. Namun kita sebagai umat muslim tidak seharusnya berlebihan. Bagaimanapun juga sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memaknai Idul Fitri sungguh-sungguh. Bukan soal banyaknya makanan yang ada kita punya di hari raya ini, melainkan berapa banyak bantuan yang kita beri untuk mereka yang kekurangan. Saudaraku sekalian dimanapun berada, bukan soal barang atau baju baru dan mewah, melainkan seberapa bersihnya hati kita untuk mau memaafkan orang lain. Untuk saudaraku yang ingin atau bisa berbagi dengan orang-orang yang tidak beruntung seperti kita di hari raya, jangan lupa menyisihkan ya. Karena itu Idul Fitri juga dapat dimaknai sebagai hari kemenangan di mana umat muslim bahagia merayakannya dengan buka puasa atau makan. Hal ini juga membuat Idul Fitri termasuk dalam hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Selain menjadikan momen Idul Fitri sebagai hari kemenangan, hendaknya seorang muslim memanfaatkannya untuk memperbaiki dan mensucikan diri dari dosa yang telah dilakukan. Saudaraku sekalian dimanapun berada, Idul Fitri adalah waktu untuk memperbaiki, memanfaatkan, dan merenung
Selamat merayakan Hari yang Fitri. Mari jadikan momentum hari kemenangan ini untuk menjadi insan yang semakin baik dalam ketaatan. Saudaraku sekalian dimanapun berada, untuk pertemuan kali ini dengan judul memaknai Idul Fitri, saya akhiri sampai di sini dulu. Bila dalam materi ada kekurangan, itu bukanlah kesengajaan, melainkan murni kekurangan saya selaku pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah selalu meridhoi doa dan ikhtiar kita masing-masing. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat satu hal, jangan terlena dengan gemerlapnya dunia.